Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Mas dan Mbak, kelas 3 SD Jatisari. Sebelumnya mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga dengan membaca doa tadi pertemuan kita bisa diberi pelajaran. Langsung saja kita akan mendalami pelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad teladanku. Pendalaman materi ya Mas dan Mbak. Jadi yang di paket itu silakan Mas dan Mbak buka buku paket ya, halaman 6 yang B itu ya, Mandiri Nabi Muhammad, tetapi di buku paket itu kurang mendalam, makanya Pak Anto pakai ini sehingga kalian ada gambaran jelasnya. Kita akan mendalami bagaimana kemandirian dan kepercayaan dirian Nabi Muhammad itu dalam lagu Rohatil, lagunya Habib Syekh. Yuk kita akan menuju slide 2. Nah, ini Pak Anto akan coba nyanyikan yang ini saja, untuk yang seterusnya kita akan mengulasnya. Pak Anto hanya memberi contoh saja. Rahatil atyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Gitu ya, itu contohnya Mas dan Mbak. Untuk slide selanjutnya akan Pak Anto coba terangkan. Ya, ini adalah silsilah atau keluarga Nabi Muhammad, dan ini mungkin ya, untuk ini Fatimah itu bukan putrinya Nabi Muhammad satu-satunya. Nabi Muhammad itu punya putri, yaitu Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Jadi Fatimah itu putri yang bungsu atau yang ketiga, gitu ya. Quraisy itu suku yang mempunyai keistimewaan di Mekah. Jadi suku, kalau di Indonesia itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bali, suku Dayak, kayak gitu ya. Nah, di Mekah pun juga seperti itu. Di sana ada suku Badui, ada suku Quraisy, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini Nabi Muhammad, jadi ketika di kandungan, usia kandungan ibunya itu umur 2 bulan, itu ayah Nabi itu sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad sudah yatim semenjak di kandungan. Tahun gajah itu nanti akan dipelajari di kelas 4. Ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Fil. Nanti akan kita bahas di kelas 4. Jadi di Arab itu setiap anak yang lahir itu ada adat itu disusukan ke orang-orang Badui. Nah, Nabi Muhammad itu disusui oleh Halimah, seorang suku dari pedalaman Arab ketika itu. Nah, ketika umur 6 tahun, coba bayangkan umur 6 tahun itu Nabi Muhammad sudah yatim piatu, sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. 6 tahun ketika masih kecil, coba kamu bayangkan, kamu 6 tahun itu kira-kira sudah bisa apa? Sudah, terus ini ditinggalkan oleh ibunya. Kita akan lanjut slide. Nah, ketika umur 8 tahun, kakeknya itu, si Abdul Muthalib itu meninggal. Jadi kan tadi, coba di bait pertama itu, Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu kakeknya itu meninggal ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun. Dia ikut kakeknya, tapi kakeknya terus meninggal di umur 8 tahun. Nah, terus dia diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya. Pamannya itu berarti Pak Le, yaitu adik dari ayah Abdullah.
Nah, dia dirawat oleh sang paman yang sangat melindungi Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad itu ketika kecil kerjaannya menggembala. Menggembala itu istilahnya kalau di Indonesia itu angon. Di sana angonnya itu angon domba kayak gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin angon wedus itu, angon kambing itu kan nggak ada. Oh, nggak ini. Mungkin yang lebih mendekati di sini yang ada angon bebek. Wah, kayak gitu. Nah, Nabi Muhammad itu ketika kecil itu seperti itu. Kerjaannya seperti itu, maksudnya Mbak. Coba kamu kerjanya apa? Gitu ya. Itulah kemandirian Nabi Muhammad, kepercayaan diri Nabi Muhammad. Begitu ya. Nah, ketika remaja dia itu dagang. Remajanya kita sama remajanya Arab ketika itu berbeda. Remaja di sini itu usianya sekitar 10, 11, 12, 13 tahun lah maksimal. Itu beliau Nabi Muhammad itu sudah berdagang dari Mekah ke Syam. Coba lihat di peta Syam. Syam itu Suriah sekarang itu. Ke Yaman. Lihat di peta itu. Kira-kira jaraknya berapa kilo. Dan zaman dulu itu belum ada mobil. Itu kalau berdagang naiknya itu naik kuda, naik unta. Nabi Muhammad itu sudah berdagang semenjak umur 11-12 tahun. Itu sudah berdagang. Dan manajemen Nabi Muhammad berdagang itu menjadi contoh oleh pedagang-pedagang di era masa kini. Nanti ketika besar kalian akan mempelajari bagaimana sistem perdagangan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umur 25, Nabi Muhammad itu memperistri Khadijah. Khadijah itu juragane Nabi Muhammad tadi, yang Nabi Muhammad kan berdagang. Nah, salah satu juragane Nabi Muhammad itu ya Khadijah itu. Nah. Di umur 30 ini Nabi Muhammad mempersatukan bangsa, yaitu ketika peletakan batu ya, Hajar Aswad. Jadi ketika itu Hajar Aswad itu terlepas dari Ka'bah dan orang atau suku yang bisa meletakkan itu mengembalikan pada tempatnya itu mendapat kehormatan atau dihormati. Lah itu semua berebut, rela bunuh-bunuhan ketika itu. Lah Nabi Muhammad itu datang dengan membawa solusi, yaitu dengan membentangkan selembar kain, terus suku-suku yang ternama itu mendelegasikan atau mewakilkan, ya, dia mewakilkan kepada pengemukanya, ya, pengemukanya, terus pemukanya, terus mereka memegangi sisi-sisi di kain itu lah. Hajar Aswad itu diletakkan di tengah sehingga semua berarti ikut membawa Hajar Aswad itu. Jadi terus tidak ada pertumpahan darah. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan risalah sebagai seorang rasul itu ketika umur 40 tahun, yaitu di Gua Hira. Nah, wahyu yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, dia menjadi rasul akhir para anbiya. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Kalaupun ada itu adalah nabi palsu. Ya, sudah tidak ada ketika itu. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Anto memberi satu bait lagi tambahan yang ini tidak dinyanyikan oleh Habib Syekh. Ini adalah ketika Nabi Muhammad itu meninggal. Nabi Muhammad itu meninggal umur 6 atau wafat umur 63. Nah, Nabi Muhammad mewariskan dinul Islam. Nah, bagaimana kita mempelajari dinul Islam? Ya kemarin di Wataqus Syifa itu Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas itu pedomanku, gitu kan? Inilah kita akan dengan itu kita bisa mempelajari dinul Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat itu ada penerusnya, tetapi yang diteruskan bukan nabinya, ya bukan kerasulannya, tetapi ajarannya dinul Islam. Siapa yang meneruskan? Yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka berempat itu merupakan atau disebut sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu siapa? Yang tentunya kita sebagai umat Islam. Nah, begitu Mas dan Mbak pendalaman materi kita kali ini.
kalau bisa ini di-download saja biar nanti kalau mengulang-ulang tidak pakai kuota. Jadi di-download dari YouTube itu di-download. Nah, setelah terdownload nanti kuotanya apa ya itu? Ya kuotanya dimatikan. Nah, nanti kalau memutar ini tidak pakai kuota lagi biar hemat. Oke, sekarang tugasnya Mas dan Mbak menyanyi lagu ini dari bait kedua saja tidak apa-apa, dari Abdullah nama ayahnya begitu ya. Boleh membaca, jadi tidak harus hafal. Membaca kalau nggak bisa nyanyi yang penting moco kalian perform atau menunjukkan kalian itu bisa membaca ini, kalian bisa paham gitu ya. Berarti ini dicatat. Kalau yang sudah bisa nyanyi dari bait awal juga lebih baik. Tetapi nek tidak bisa dari bait 2 saja tidak apa-apa. Begitu, semoga bisa diterima pendalaman materi ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.